Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, seringkali kita tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Kita langsung mempercayai sesuatu sebelum mengetahui secara pasti kebenaran berita tersebut. Disinilah pentingnya budaya tabayun, yaitu teliti dalam menerima berita atau informasi, apalagi berita tersebut dari orang fasik. Berita itu harus diteliti secara cermat. Lihat dulu siapakah yang menyampaikan berita itu, apakah dia jujur atau suka berdusta. Orang itu dapat dipercaya atau tidak. Belum tentu yang disampaikannya benar karena berasal dari orang lain yang tidak mengetahui persoalan secara pasti. Dia tidak mengetahui asal-muasal berita tersebut. Maka yang namanya berita itu harus diteliti dan diverifikasi secermat mungkin agar tidak terjadi fitnah terhadap saudaranya sendiri. Sebagaimana nasihat dari Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino berikut ini. Orang-orang yang memusuhi umat Islam itu haram hukumnya. Nabi kita mengatakan sesama muslim itu haramun damuhu, darahnya haram. Artinya orang Islam kok berkelahi, bertengkar, haram hukumnya. Wa irduhu, kehormatannya haram. Wa maluhu, hartanya haram. Maka orang muslim itu saling menjaga keselamatan. Afsu salam bainakum. Tebarkan salam di antara kamu. Sehingga sesama muslim itu menjaga keselamatannya, menjaga kehormatannya, menjaga hartanya. Jangan menginjak-injak kehormatan, jangan menumpahkan darah, jangan merugikan hartanya. Sama muslim menjaga keselamatan. Sekarang enggak, umat Islam itu sedikit-sedikit jadi fitnah, terus memusuhi sesama muslim sendiri. Ya. Budaya tabayun itu sudah hilang umat Islam itu. Padahal tabayun itu perintah Quran. Lah kalau Quran itu sudah diabaikan, siapa lagi yang mau ditaati? Ngaku Islam tapi mengabaikan Al-Quran. Kalau dia bukan ngaku Islam, pantas. Lah kalau wong Islam, ya. Padahal Allah sudah jelas mengatakan ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayanu antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Orang yang beriman, kalau ada berita, kalau orang fasik membawa berita, uji dulu kebenarannya. Tabayun. Nah, budaya tabayun sudah hilang. Asal mendengar berita jeleknya umat Islam, apalagi umat Islam yang lain golongan, langsung dipercaya, terus ikut menyebar luaskan berita itu. Padahal kalau ditanya, kamu dengar berita ini dari mana? Dari mulut. Ya, dari mulut ke mulut terus diberitakan dengan mulutnya, gitu kan? Orang mengira menyebarkan berita yang didapat dari mulut seseorang, mulutnya ikut menyampaikan, itu dianggapnya berita, menyampaikan berita dari mulut-mulut tadi, anggapannya suatu hal yang ringan. Padahal indallahil azim, itu di sisi Allah itu perkara yang besar. Coba dibaca ayatnya. Ya, surat An-Nur itu. Yang dari berita mulut ke mulut itu loh. Ayat 11 atau berapa itu. Surat An-Nur, surat ke-24 ayat 11-12. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarral lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ism walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkum mubin. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Ya kan? Jadi berita bohong yang disebarkan di kalangan umat Islam itu dari kalanganmu sendiri, dari kalangan umat Islam sendiri. Ya. Kalau yang memberitakan itu orang dari luar umat Islam mungkin cepat ditolak, tapi yang memberitakan itu juga dari kalangan umat Islam. Tapi Allah mengatakan jangan dikira itu buruk bagi kamu, tapi itu baik bagi kamu. Baik. Baiknya di mana antara lain? Ya supaya
umat Islam itu meningkatkan kewaspadaan. Jangan mudah-mudah percaya kepada orang. Tapi harus sedikit dipahami betul. Terus Allah mengancam siapa yang paling banyak menyebarkan berita bohong itu paling besar memikul dosanya. Dan dia akan mendapat azab yang besar, yang berat. Nah, berita bohong itu sebenarnya berita yang sumbernya hanya dari mulut ke mulut. Coba diteruskan ayatnya. Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu, orang-orang mukmin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan mengapa tidak berkata ini adalah suatu berita bohong yang nyata? Nah, ayat 15 ya, 15, 16. Mestinya orang muslim kalau mendengar berita sesama muslim kok dikabarkan jelek, ya, mestinya kamu menolak. Ingat dulu, karena berita bohong itu sumbernya hanya dari mulut ke mulut, terus mulutmu ikut menyebarkan berita. Padahal kamu sendiri tidak tahu, kalau ditanya hanya katanya si fulan, katanya teman saya ditanya lagi, kamu dengar berita ya dari teman saya, maka dari mulut ke mulut kan. Terus mulutmu ikut menceritakan juga walaupun tidak mengerti. Mestinya kalau mendengar berita jeleknya sesama muslim, kamu harusnya prasangka baik pada dirimu sendiri. Maksudnya prasangka baik kepada sesama muslim. Karena sesama muslim itu kata Nabi kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Lah tubuhmu dikabarkan jelek atau percaya. Nah, mestinya kamu tidak mempunyai sifat percaya begitu. Maka Allah kata laula id sami'tumuhu dannal mu'minun wal mu'minat bi anfusihim. Ya. Mestinya kamu itu ketika mendengar berita tentang saudaramu dikabarkan jelek, mestinya kamu mendengar itu, ya. Betul tidak mungkin saudara saya seperti ini, itu berita tidak baik. Lah terus si kamu bagaimana? Wa qalu dikatakan ya, hadza ifkum mubin, adalah berita yang kamu paling berita bohong, tidak mungkin itu. Harusnya begitu. Orang kok terus ditelan, diterima atau ikut menyebarkan. Ya. Sampai dalang-dalang ikut nyebarkan. Dalang entus, tahu dalang entus enggak? Dalang entus itu main dalang 1 Mei itu di Jogja, di JIC sana ya. Nerangkan dari Masjid Tafsir Quran itu menghalalkan kire. Gitu, kire. Maka nanti kalau bulan Besar. Syawal besar, Idul Kurban nanti do mbeleh kire. Itu tuh tambah kotor cangkeme ngomong cangkem bosok. Dia bilang gitu. Aku mau nirokke loh ya. Padahal dalang entus sih rene wis rung tahu ketemu MTA yang belum pernah wis melu-melu menuduh MTA ngalalke kire. Jane sing bosoki MTA-ne apa sing ngomong cangkeme itu. Ya dah. Kalau dia orang Islam mestinya dengar berita MTA ngalalke kire, kuwi ora langsung cangkeme ngomong, mestinya genahke tabayun. Apa tenan to? Aku kuno kabar kok MTA ngalalke kire. So nek sasi korban arep mbelai kire apa ya bener. Harusnya kan gitu. Lah urung krungu wis ngebarke. Lah bagi orang yang tidak sejalan, tidak sepaham dengan MTA, krungu berita kuwi weh entuk bahan. Terus menyebarkan MTA ngalalke kire, MTA ngalalke kire, tekan ngendi-ngendi sapa sing cangkeme kebak kire dosane gede. Artinya kebak kire nyebalke ke berita MTA ngalalke, lah sing akeh ngabarke bohong kuwi besok dosane besar, mendapat siksa yang besar. Ini sedang saya utusan pimpinan MTA Semarang dan Kendal, saya terus silaturahim ke dokter terus tak kontek kok kowe ngerti MTA ngalalke kire kok ngendi tak kontekon gitu. Pelurusan saja memperingatkan. Mbok menawa gelem dilengke. Kita ndak pernah marah, ndak mbok nek kenem tak elengke. Nek ora gelem wong berita dari mulut ke mulut itu dosane gede gitu. Ya kan? Nah MTA wadar MTA ya jadi dalang kok. Ya maka itulah. Sebetulnya nek dipikir tuh jane kowe iki jane karo MTA enek apane to? Enek apane? MTA ngerugikan apa dengan kamu?
Tidak pernah nyebut dalang, tidak pernah nyebut entus, tidak pernah menyebut, tidak pernah. Golongan tidak pernah disebut. Perorangan dia tidak pernah nyebut. Lah kok kowe malah ngono ki jane dirugikan apa? Nah, mestinya kalau menganggap MTA itu ajarannya salah, kamu mengerti benernya, kamu datang ke sini. Kewajiban kan tawasau bil hak, luruskan mana yang salah. Kamu kandane MTA lho, kandane neh ta, wong dari cangkem ke cangkem itu. Kok kandane itu lho. Aja mung kandane, nyatane piye gitu lho, dinyatake maka tabayun. Jangan kandane. Ya, kalau mau kandane itu, yaitu berita dari mulut ke mulut itu. Tapi enggak apa-apa, mudah-mudahan Allah membuka hatinya. Ya, malah kalau banyak orang menyebarkan begitu nanti kan umat Islam tuh ya ada yang terketuk hatinya, kepengin tahu sak tenane MTA jane piye to kok beritane ning njaba mung elek wae kan, kepengin ngerti nanti. Nah, maka di sini diajarkan kowe arep ngerti wong elek, anggere seneng elek-elek wong wis aja percaya nek wong apik, kuwi mesti wong elek. Sudah itu pasti itu. Anggere seneng elek-elek wong, aja mbak anggap kuwi wong apik, itu mesti wong elek. Udah. Jadi arek kenal wong elek iki delokane wong seneng elek-elek wong mesti wong elek. Ya. Nah kok bisa diambil rumus begitu? Iya. Sebabnya apa? Kalau dia orang muslim, nek ngerti elek sesama muslim, dia kewajiban apa? Menutup. Nabi kita mengatakan man satara musliman satarallah fid dunya wal akhirah. Nah, siapa menutup aib sesama muslim, Allah menutup aibnya di dunia dan akhirat. Dan dia ngerti eneng eleke wong Islam lah kok malah disebarkan, jelas wong elek tadi ya. Kalau dia wong apik nutup, lah dia menurut kalau nutup eleke wong Islam itu berarti dia mengikuti tuntunan Rasulullah. Tuntunan Rasulullah sudah membuat ketetapan Rasulullah kalau ngerti jeleknya sesama muslim ditutup tuh ketetapannya. Barang siapa membuat ketetapan yang lain tidak cocok dengan ketetapan Rasulullah itu faqad dhalla dhalalan mubina, dia sesat yang nyata. Nah, jadi kewajibannya nek wong Islam eleke ditutup. Ditutup, jangan disebarluaskan. Kepada yang bersangkutan dibenahi, eleke tadi didandani itu. Itu kewajiban sama muslim. Ora kok melang elek-elek ngandani ya ora. Barang ditekoni kandhane mungan. Kamu kok mengatakan begini, oh, katanya begini, katanya begitu. Yang ngomong siapa? Ya banyak orang berkata. Banyak orang ini tuduh nasiji ngene wae ra iso. Wong banyak orang tadi ya ngomong dari mulut ke mulut kok ya. Nah, itu cara Islam enggak baik. Kalau itu dikembangkan cara begitu, itu yang akan merusak kesatuan dan persatuan umat Islam. Umat Islam kalau sudah begitu pasti rapuh. Nah, tidak seperti kal jasadil wahid saling membantu. Kal bunyanil marsus seperti satu bangunan, satu sama lain saling kuat menguatkan, nggak akan terjadi. Nggak akan terjadi. Padahal Rasulullah itu kalau membuat gambaran cetok-cetok itu, umat Islam itu persaudaraan seperti satu bangunan, satu tembok itu loh, kan kokoh sekali itu. Ya, tidak mau mengambil. Tembok itu jangan dikira yang Bapak Senden itu jangan dikira satu, ya, hanya dari satu bahan. Itu dari berbagai bahan, ada besinya, ada pasirnya, ada semennya, ya, ada granitnya. Tidak boleh ketinggalan, ada airnya. Gitu. Itu dari beberapa unsur, wah sudah kalau sudah menyatu gitu, aja bang, robohkan nggak bisa. Coba sekian banyak mau ngerobohkan satu tembok ini aja kan nggak bisa. Kuat karena persatuan itu. Tapi kalau sudah merasa masing-masing, aku yang paling penting jadi rapuh. Di antara ini yang paling kuat, oh besinya. Nah, coba besinya deweke coba. Wes ra dikatoke karo semen, ra dikatoke karo dingkok-engkok gampang walaupun kamu besi gitu loh. Ya, semen juga itu. Ya. Pasir. Terus ya dah itu bersatu semua. Enggak usah pakai air. Wah, coba rasa kumpulno semen, pasir, batu, besi,
air kamu abaikan. Tidak bisa kuat semacam itu. Jadi dalam persaudaraan tidak boleh mengecilkan walaupun kamu anggap yang seremeh apapun itu merupakan kekuatan. Tidak bisa. Nah, itu sebenarnya Rasulullah membuat gambaran itu kan cetoh-cetoh tapi nggak mau mengerti umat Islam. Mbak preteri sidik Allah, mbak rumah sama Allah mungkin rapat penting jiko rapuh nanti. Coba di antara tembok itu yang tidak penting apa nih? Jikun. Nanti kan jadi rapuh. Nah, itu keberadaan umat Islam. Ya kan? Nah, tapi beda-beda. Iya walaupun beda-beda. Tapi tujuannya sama untuk menguatkan. Beda-beda itu. Semen, pasir, batu dan sebagainya beda-beda kan. Tapi unsur yang berbeda itu tujuannya satu. Merepatkan barisan tadi. Jadi kuat. Nah ini tidak diperhatikan oleh umat Islam. Diabaikan. Persaudaraan sama muslim itu rapuh. Karena satu sama lain dan merasa paling kuat. Ya, kalau sudah merasa paling kuat mau menindas yang masih lemah. Oh jangan yang lemah itu kalau kamu gatukkan dengan kamu tambah kuat kamu. Ya. Nantilah di Indonesia ini kan dakwah yang dilancarkan MTI malah sing ngalang-alangi ya wong Islam dhewe kok. Enggak pernah dihalangi loh orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha itu enggak pernah itu. Malah wong Islam dhewe cuma. Nah, bagaimana bisa satu begitu? Apalagi? Dah cukup? Cukup Ustaz. Ya mari diakhiri. Alhamdulillah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah para pemirsa semuanya pembahasan kita untuk pertemuan kali ini. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.